Sebelum teman-teman melanjutkan nonton videonya, saya minta tolong ya teman-teman ya untuk bantu dan support channel ini dengan cara subscribe dan like-nya. Dan teman-teman juga bisa nulis di kolom komentar di bawah apapun yang ingin teman-teman sampaikan. Oke guys, langsung aja lanjut ke videonya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan mungkin teman-teman entahlah ya apa yang teman-teman pikirkan sehingga teman-teman mengklik video ini. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksudkan yaitu saya mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman semuanya yang udah klik video ini dan bantu tonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini mungkin saya sambil ngobrol ya teman-teman ya, sambil videonya unboxingnya saya jalan juga. Jadi di sini itu saya ingin mencoba pengalaman baru teman-teman ya, dengan membeli sebuah smartphone. Ya mungkin saya gak telat gitu ya teman-teman ya, karena sesuai di judul juga bahwa Redmi Note 9 itu udah hampir muncul teman-teman, atau udah hampir rilis ke global kalau nggak salah beberapa hari lagi, atau mungkin ketika video ini diupload udah rilis teman-teman ya. Jadi saya kurang tahu juga nantinya ya. Oke, jadi di sini mungkin saya juga lagi-lagi mohon maaf banget kalau misalkan saya itu bukan seorang unboxer yang baik ya teman-teman. Jadi di sini saya entahlah ya gimana gitu kan, karena ini juga mungkin saya cerita juga kalau di sini saya nggak di ruangan sendiri. Jadi di sini saya waktu itu di outdoor, kebetulan bawa alat-alat buat rekaman sih, sebenarnya nggak semua sih, cuman bawa sebagian gitu. Dan di sini apa ya, saya banyak pengalaman baru sih. Yang pertama, saya jujur belum pernah buat konten unboxing untuk di video, sehingga ya feelnya tuh berbeda teman-teman. Kalau kita tuh membuat konten untuk video dan kita buat konten untuk simpanan pribadi atau ya gimana lah, karena saya juga kalau nggak salah tuh masih ada, ntar saya cari ya untuk konten saya unboxing iDevice saya yang biasa ada di video yang biasa teman-teman lihat itu. Itu saya kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, udah lupa, pokoknya waktu saya pre-order iPhone ini yang biasa teman-teman lihat di video itu. Nah itu unboxing pertama saya, dan experience sama yang sekarang ini beda banget teman-teman ya. Jadi di situ saya buka paket. Kalau buka paket sih mungkin udah agak sering ya, tapi di sini kan beda ya, yaitu smartphone itu sendiri. Dan di situ saya melakukan unboxing dan coba apa ya, saya di sini tuh perlahan-lahan gitu ya, hati-hati gitu kan unboxingnya, karena di sini juga smartphone-nya mungkin hanya untuk saya jadikan review, dan di sini nggak bakalan saya pakai untuk sehari-hari ya. Nanti kalau misalkan smartphone ini udah saya review dan saya coba, dan saya mungkin ada buat konten-konten gitu mungkin tentang Android, nah saya nggak tahu. Nah mungkin kalau misalkan saya sudah ini mungkin bakalan nggak tahu ya saya kemana ini HP. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini saya coba unboxing aja, saya coba buka kotaknya, dan di situ oke, feelnya tuh kerasa banget, karena udah lama banget, jujur udah lama banget saya nggak melakukan unboxing sebuah smartphone teman-teman ya. Dan di sini saya kayak kelihatan cupu gitu ya teman-teman ya. Udahlah, tapi semoga teman-teman bisa menikmati ya video di channel saya nih. Guys, jadi di sini ya saya gimana ya mau bilang ya, udahlah nggak mau bilang yang nggak enak gitu kan ya. Jadi di situ saya buka-buka, di situ ada dapat casing juga, dapat silikon gitu ya, apa pokok pelindung smartphone-nya. Di situ dapat SIM card ya kalau nggak salah tuh ada. Lalu ada ya seperti biasa lah ya, kertas-kertas gitu kan, kalau smartphone baru pastinya ada lah ya. Masa nggak ada gitu kan. Dan di situ nggak ada stiker ya, kalau ini Redmi ya, Redmi Note 8 nggak ada stiker ya. Dan di situ apa ya, saya sih bener-bener ngerasa kayak gimana gitu. Saya ambil smartphone-nya dan warnanya tuh gimana ya, ya cukup keren lah, cukup bagus gitu kan. Wah, saya ngerasa kayak baru megang gitu. Dan feel pertama saya megang smartphone itu sama aja teman-teman. Jadi saya kira tuh kan ringan gitu kan smartphone-nya maksudnya, dan di situ saya ada pemisah juga. Dan di sini saya coba cek untuk dalamnya, di dalam boxnya itu ada kabel, ada apa namanya,
wall charger itu untuk adaptor chargingnya ya teman-teman ya. Jadi situ kalau nggak salah sih outputnya berapa ya, 10 watt ya, jadi 5 volt 2 ampere. Karena di sini yang Redmi Note 8 biasa tuh kita nggak dapet wall charger yang 18 watt ya, yang quick charge 3.0 itu ya. Saya sih tahu-taunya nggak tahu banyak gitu teman-teman untuk tentang Android. Jadi di situ setelah saya cek boxnya di bagian dalam-dalamnya, kalau udah nih saya beresin lagi teman-teman ya. Saya boxnya ini saya beresin, saya benerin bener-bener biar rapi lagi teman-teman. Dan di situ feelnya saya ngelepas plastik dari smartphone-nya tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Karena smartphone sekarang sama smartphone dulu tuh kayaknya beda ya. Dan di situ kayaknya sih saya waktu unboxing dulu di iPhone saya tuh beda ya, mungkin beda lah memang ya. Dan di situ saya dapat case-nya juga, saya coba buka juga. Dan di sini saya sih pengen masang sih untuk case-nya sih pengen saya pasang ke smartphone-nya biar ya smartphone-nya tuh kayak terlindungi gitu. Karena di situ saya juga ngerasa itu kalau bump dari kameranya itu tebel banget teman-teman. Jadi nggak kayak ya mungkin beda kelas lah ya. Kalau seperti iPhone nih kan kelasnya di flagship gitu kan. Kalau Redmi ini kan di mid range atau di entry ya. Jadi nggak tahu lah. Dan di sini ya saya menikmati awal-awal ketika saya pertama kali unboxing smartphone baru ya teman-temannya, karena jujur udah lama banget saya nggak unboxing sebuah smartphone. Dan di sini saya coba pasang dulu untuk si case-nya, nih mantep banget sih. Tapi dengan adanya case ini bump kameranya itu jadi terlindungi teman-teman. Jadi nggak begitu menonjol gitu. Udah ya mungkin tetap menonjol, tapi menonjolnya itu masih tercover oleh case-nya. Jadi kita nggak perlu beli case yang lebih tebel lagi teman-teman ya. Dan situ saya kletek plastik dari layarnya yang nempel di layar. Gila, pingin sih sebenarnya buat konten-konten unboxing dari smartphone gini, tapi saya kadang-kadang juga malas teman-teman, dan bingung juga kalau misalkan punya smartphone banyak ya teman-teman ya. Nanti kayak ngelolanya cross platform juga kan ini, Android dan juga saya daily driver pakai iOS gitu teman-teman ya. Dan disitu saya kesusahan teman-teman untuk ngelepas dari stiker yang di belakang di casing belakangnya ya teman-teman ya. Di casing belakang ya, apa sih itu namanya, jadi bingung, saya jadi lupa gitu. Tuh ya, gila susah banget pokoknya dah ya. Jadi di situ saya coba berkali-kali dan beneran kayak belum pernah unboxing sama sekali gitu. Tapi emang jujur sih, emang bener sih, saya emang mungkin baru pertama kali ini setelah sekian lama saya nggak melakukan unboxing dari smartphone teman-teman. Dan ya sedikit cerita aja bahwa smartphone ini tuh saya beli dari online shop, dan itu cepet banget teman-teman. Nggak sampai hitungannya tuh, bahkan nggak 12 jam tuh, sampai nggak ya, kayaknya sampai sih kalau 12 jam. Karena tuh saya pesennya tuh hari malamnya, dan besok pagi itu saya tuh dapat kiriman teman-teman. Dan itu gila cepet banget sih. Dan di sini case-nya saya pasang. Setelah saya kletek semuanya, case-nya saya pasang, dan saya di sini bener-bener kayak orang apa ya teman-teman ya, kayak ya mungkin karena kondisi juga sih. Di situ kan saya di outdoor, bukan di ruangan saya sendiri, jadi otomatis saya kayak ngeri-ngeri gitu teman-teman. Nah setelah saya pasang ini, saya coba nyalakan Android-nya atau nyalakan si Redmi Note 8. Wah nyalakan nih, feelnya tuh gimana ya teman-temannya ya. Mungkin beda lah ya sama mungkin teman-teman bakalan komen nanti, ini banding-bandingin banget nih sama yang beda kelas gitu kan ya. Mohon maaf teman-teman, karena di sini bukan maksud saya untuk membandingkan, tapi di sini saya pingin istilahnya mencari pengalaman baru teman-teman ya. Dan di situ smartphone-nya udah nyala, dan ini menggunakan MIUI 10 ya teman-teman ya. Saya taunya ya MIUI aja, dan sekarang saya coba untuk lakukan langsung ya, saya coba pegang langsung untuk setup dari smartphone dari Android ini ya, yaitu Redmi Note 8 teman-teman ya.
Dan di sini setup seperti biasa ya teman-teman ya, seperti untuk negara, bahasa dan jaringan kita harus connect ke WiFi dulu ya. Mungkin di iOS juga sama sih teman-teman. Kalau misalkan nggak tahu nih yang nonton nih pada pakai Android atau pada pakai iOS nih, teman-teman mungkin juga bisa komen, dan mungkin teman-teman juga bisa bantu tulis mungkin saran atau apa mungkin yang harus saya lakukan untuk smartphone Android saya ini di pertama kali ketika saya mempunyai smartphone Android baru, karena kan ya mungkin saya agak terlalu apa ya istilahnya ya gimana lah, ntar lah saya bilang apa. Dan di sini saya juga diminta untuk login ke akun Google ya, biasanya kalau smartphone baru kan harus login ke akun gitu kan. Dan di sini setelah saya login ke Google account, sini nunggunya cukup lumayan lama ya, karena di sini saya pakai WiFi daerah sekitar sih teman-teman ya. Jadi ya seadanya aja lah, karena sini kan saya lupa untuk masukin SIM card teman-teman, dan SIM card ejectornya tuh udah di dalam gitu, dan saya males banget untuk ngeluarin lagi teman-teman. Gimana dah. Dan di sini ketika loading ini lamanya di proses Google Services ya, mungkin ini untuk kayak data-data kayak mungkin kalau di iOS tuh iCloud gitu ya. Jadi kita harus login ke akun dulu, lalu ada kayak sinkronisasi bookmark, terus kontak, catatan dan mungkin segala macamnya teman-teman ya. Dan di sini ya seperti biasalah, untuk mungkin teman-teman kalau udah pakai Android udah tahu lah ya setting-setting begini nih, nggak perlu saya omongin lagi. Di sini kayak ada backup juga teman-teman ya. Jadi kita bisa backup settingan-settingan mungkin ya di smartphone kita ke akun Google, mungkin makan akun Google Drive ya. Ya jadi saya ya jalanin aja lah. Dan di sini ada Google Assistant juga teman-teman. Wah, ini Google Assistant nih akhir-akhir ini saya sering dengar sih kalau Google Assistant nih ya mirip Siri gitu ya. Tapi jujur saya kalau di iOS tuh jarang pakai juga untuk Siri-nya. Jadi mungkin di Android ini juga bakalan jarang juga saya pakai teman-teman. Ya lihat nanti aja gimana saya untuk pakai Android-nya ini. Dan mungkin teman-teman gimana ya, saya pengen review juga sih untuk Android ini, dan mungkin saya bakalan upload untuk pandangan saya atau istilahnya feel saya gimana sih rasanya ketika biasa menggunakan iOS itu dikasih atau dihadapkan dengan smartphone Android tuh gimana rasanya teman-teman. Dan setelah saya setup sampai selesai, akhirnya masuk ke home screen, dan di sini saya udah pasang beberapa aplikasi juga teman-teman ya. Karena tadi saya akhirnya putuskan untuk pakai hotspot dari iDevice saya teman-teman ya. Dan di sini saya udah pasang WA, udah pasang Mobile Legends juga teman-teman. Ngapain juga. Dan saya juga udah pasang beberapa aplikasi juga teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi ketika saya setelah unboxing tadi itu saya kan balik ke rumah nih teman-teman ya. Dan di situ saya kan pastinya connect ke WiFi rumah, dan setelah saya periksa-periksa atau setelah saya cek-cek di sistem update, itu ternyata ada updatean teman-teman ya untuk MIUI-nya. Jadi ketika smartphone ini saya nyalakan tadi kan itu di MIUI 10 teman-teman, dan setelah saya update dan saya cek di sistem update-nya tuh ternyata ada update ke MIUI 11, dan security patch-nya itu ada di awal Januari ya, di 1 Januari 2020. Itu lumayan mantep sih ya security patch level untuk smartphone Android ya, karena kan Android kan juga terkenal cepet update-nya gitu kan ya. Oh ya, juga saya infokan juga sini saya Redmi Note 8 yang versi RAM 4GB dan juga internal 64GB teman-teman. Jadi di situ bisa teman-teman lihat juga ya. Dan di situ saya juga udah setup untuk fingerprint dan juga face unlock-nya. Jadi mantep banget lah pokoknya. Jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk istilahnya video unboxing dan mungkin nyobain sedikit dari smartphone Redmi Note 8 ini. Dan semoga teman-teman suka dengan konsep saya ini, dan mungkin saya juga bakalan upload untuk video reviewnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu ya untuk review dari smartphone ini di zaman sekarang maksudnya di awal 2020 ini kan udah mau muncul nih Redmi Note 9. Nah saya juga pengen tahu lah gimana gitu rasanya
pakai Redmi Note 8 dulu. Nah nanti kalau misalkan ya apa istilahnya cukup baik gitu, nggak istilahnya saya nggak ngerasa kayak apa ya istilahnya sudah terpenuhi gitu kan, saya nggak ngerasa kayak lag atau apa, saya udah cukup gitu, mungkin saya akan coba beli juga, saya akan coba unboxing juga untuk Redmi Note 9 nya nanti kalau udah rilis resmi di Indonesia. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu, jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk like video ini dan juga share ke semua sosial media teman-teman biar channel ini semakin tersebar dan biar channel ini bisa berbagi ke lebih banyak orang lagi. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang sampai detik ini masih menonton, dan mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah apapun yang ingin teman-teman sampaikan. Dan ya teman-teman jangan lupa juga pastinya untuk subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan biar sering bisa upload, dan juga biar channel ini bisa berbagi informasi tentang teknologi lebih sering dan lebih berguna buat teman-teman semuanya. Oke guys, jadi thank you buat teman-teman semuanya. Rizyan Channel pamit. Have a nice day and goodbye.